Oke, ini soal tentang kecukupan data ya, atau data sufficiency problem. Kan kakak karena bilang ya, ada dua tipe ya. Ada tipe berapakah, ada tipe apakah. Ini tipe apakah ya. Jadi tugas kita memastikan apakah jawabannya pasti benar pasti tidak atau tidak pasti gitu ya. Ini hitung-hitungan aja, nggak terlalu banyak bahasa atau kalimat yang membingungkan. Jika X dan Y adalah bilangan bulat dan memenuhi ini kakak bilang apa ya, ini info awal deh ya, info awal. Nah ini kakak namakan info 1, ini kakak namakan info 2 gitu ya. Kalau info awal sama info 1 kita kerjain, hasilnya gimana? Ya kak, nanti kalau dikerjain gimana? Ya kamu kerjain dulu. Nanti kalau hasilnya, ini kan batasan soalnya kan minus 18 ya. Jadi ini minus 18 misalnya di sini nih. Kalau hasil ngerjain info utama sama info 1 semuanya lebih besar dari min 18 atau semuanya lebih kecil dari min 18, jadi hasilnya bisa Y lebih besar dari 0. Oh berarti berarti S, berarti sufficient, berarti cukup, karena kita bisa memastikan bahwa Y-nya lebih besar dari 0. Kalau lebih besar dari 0 kan udah pasti lebih besar dari min 18, berarti pasti benar ya. Kalau ini sama ini kita kerjain ternyata dapatnya Y-nya kurang dari min 20, ya sufficient juga, karena Y kurang dari 20 kan berarti kurang dari min 20 adanya di daerah yang salah, yang tidak memenuhi ini, berarti udah pasti salah kalimatnya. Nah yang masalah kalau ini sama ini kita kerjain dapatnya misalnya Y lebih besar dari min 17. Nah kan batasnya ini nih. Jadi kalau daerahnya di sini semua benar semua atau salah semua, sufficient. Kalau ada yang benar ada yang salah, baru not sufficient. Nih, kalau Y-nya lebih besar dari min 17 kan masih sufficient juga, min 17 di sini ya. Min 19 lah, ya, lebih besar dari min 19, baru not sufficient. Oke? Gimana? Jelas nggak? Kakak ulangi. Info 1 dan info utama akan benar kalau setelah dikerjain Y-nya di kanan min 18 semua atau di kiri min 18 semua. Karena di kanan min 18 semua artinya berarti kalimat itu pasti benar, di kiri min 18 semua berarti info itu pasti itu salah. Ya, nah yang pasti berarti cukup. Jadi tidak cukup kalau ini sama ini dikerjain, hasilnya ada daerah yang membenarkan ini, ada daerah yang menyalahkan ini. Oke? Yuk kita kerjain deh sekarang hitung-hitungannya ya. Hitung-hitungannya sih gampang ya pemahamannya. Mau 2 dulu apa 1 dulu sama aja kok. Katakan 2 dulu nih. Ini sama ini. Nanti ini kita kerjain juga. Kita siapin nih tempatnya. Ini sama ini. Nah gitu ya. Kalau ini sama ini berarti huruf Y-nya diganti, atau ini diganti X-nya dulu ya. X sama dengan apa nih? X min 42 kurang tebal, X dikurang 42 sama dengan 5Y. Oke? X sama dengan 5Y ditambah 42. Nah ini baru yang ini doang. Sekarang berpadu sama ini, berarti 15Y kan X-nya diganti dengan 5Y kurang 42. Sorry, tambah 42. Oh iya, tambah 42 benar ya. Ditambah 42 kali 3 lebih besar dari 8Y. Berarti 7Y lebih besar dari min 42 kali 3. Berarti Y lebih besar dari 42 bagi 7 kan 6. 42 bagi 7 6. Ini berapa? 42 bagi 7 6. Berarti 6 kali 2 ini 42 kali 3 sorry. 6 kali 3 18. Berarti
antara ini sama ini menghasilkan Y lebih besar dari 18. Min 18, sorry. Nah, berarti sama. Berarti ini pasti benar. Nah, jawabannya ya. Ya berarti sufficient. Ya, nah, berarti 2 memenuhi. Ya, 2 cukup. Sekarang yang ini sama yang ini. Nah, ya hapus biar kelihatan. Nah, ini dua-duanya pertak samaan ya. Nah, lebih nyaman kalau kita pakai grafik aja. Nah, gitu. Nah, 3x sama dengan 8y itu kan garis yang melalui 0,0 dengan gradien positif begitu. Ini 3x sama dengan 8y. Lebih besar ya, arahnya ke sana bukan? Dicek aja dengan 1,0 gitu ya. Nah, jadi ini penyelesaiannya ini semua. Nah, ini min 9 sampai 20. Min 9 sampai 20 ini. Ini min 9 sama 20. X sama dengan min 9, X sama dengan 20. Berarti daerah-daerahnya ada di sini bukan? Oke? Nah, Y sama dengan min 18 itu ada di mana? Y sama dengan min 18 ada di bawah sini. Terus mintanya apa? Lebih besar, lebih kecil? Minta lebih besar ke sana. Pertanyaan kakak, penyelesaian dari ini sama ini itu kan titik-titik yang ada di sini nih. Kalau kurang jelas, ini ada garis sejajar, terus ada garis miring. Nah, nih semua titik bulat yang ada di sini. Yang bulat koma bulat yang ada di sini. Nah, yang titik bulat koma bulat yang ada di sini, yang bawahnya nggak ada ujungnya terus sampai ke bawah. Apakah sudah pasti Y-nya lebih besar dari min 18? Tidak, ada yang di atas Y sama dengan min 18, ada yang di bawah Y sama dengan min 18. Sehingga info 1 ini tidak cukup untuk menjawab ini ya atau tidak. Oke, berarti yang cukup hanya info 2 saja. Info 1-nya nggak cukup. Berarti jawabannya yang B. Oke, summary-nya ya, summary tanpa angka, tanpa hitungan ya, tanpa angka, tanpa hitungan. Diketahui PTS, maksudnya pertaksamaan 1. Apakah sekarang pakai X deh, X lebih kecil dari 7. 1 ada PTS 2, 2 ada PTS 3. PTS itu maksudnya pertaksamaan. Pertaksamaan 2 variabel, ada X-nya, ada Y-nya. Nah, pertama-tama langkah pertama apa? Kita kerjain ini sama ini. Ini dikerjain, bisa pakai gambar, bisa pakai hitungan, dicari HP-nya. HP dalam X. Oke. Nah, kalau HP-nya itu di kiri 7 semua atau di kanan 7 semua berarti sufficient. Karena kalau di kiri 7 semua tandanya pertanyaan ini terjawab benar. Kalau di kanan 7 semua artinya pertanyaan terjawab salah, berarti sufficient, berarti cukup. Tapi kalau ini sama ini kita iris, kita kerjain, pertaksamaan 1 persamaan 2 kita kerjain, ini 3, sorry. Pertaksamaan 1 sama persamaan 2 kita kerjain, hasilnya ada yang di kanan 7, ada yang di kiri 7, berarti not sufficient. Ya. Nah, habis gitu kita kerjain juga pertaksamaan yang utamanya soal pertaksamaan 1 dengan pertaksamaan 3 yang ada di kalimat kedua. Kerjain HP-nya dalam X. Ini sama ini dikerjain. Sama kayak tadi. Kalau himpunan penyelesaian dalam X-nya di kanan 7 semua atau di kiri 7 semua, berarti sufficient. Kalau ada yang di kanan 7, ada yang di kiri 7, misalnya penyelesaiannya X lebih besar dari 8. X lebih besar dari 8 di kanan 7 semua, berarti sufficient. Kalau X lebih besar dari 2, kan lebih besar dari 2 kan ada yang lebih kecil dari 7, ada yang lebih besar dari 7. Berarti pertanyaan ini bisa terjawab benar, bisa jawab salah, berarti not sufficient. Oke? Nah, kalau dua-duanya NS, jawabannya E. Kalau dua-duanya S, tanpa perlu bareng-bareng, ini dikerjain dua-duanya tanpa perlu diiris,
Itu jawabannya C. D ya, D. Kalau dia harus diiris dulu tiga-tiganya, PTS 1, PTS 2, PTS 3. Jadi kalau sendiri-sendiri NS, tapi pas bertiga dikerjain, jadi irisannya 3, ini. Baru bisa dipastikan ini ya atau tidak. Nah, itu berarti yang apa? Itu yang C. C sama D kakak sering tukar ya. C yang bareng-bareng, D yang sendiri-sendiri ya. Sedangkan A sama B, kalau 1 doang cukup, 2 tidak, ada yang 2 doang cukup, 1 tidak. Oke? Masalah pilihan ABCDE-nya lihat deh masing-masing. Sekarang kita fokusnya ke NS sama S-nya, not sufficient sama sufficient-nya ya. Paham gitu? Paham, oke? Terima kasih. Ini salah satu tipe soal kecukupan data. Mudah-mudahan berguna. Assalamualaikum.